Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15 yang montok, yang gemoy, yang bulat. Di sela-sela kesibukan aku mau cerita nih guys. Ceritanya jangan yang sedih-sedih ya, walaupun di dalam cerita ini ada kesedihan ya. Kesedihan masa-masa dulu dan suka dukanya itu masa dulu tidak akan bisa terbayar dengan sekarang ya, cuman bisa dikenang gitu. Dan berdoa semoga anak cucu kita tidak mengalami hal yang sama. Singkat ceritanya begini, karena bapak aku itu kadang error nggak pulang-pulang, ibu aku itu inisiatif menyusul dengan membawa satu atau dua anaknya gitu yang paling kecil. Dan errornya lagi, ibu aku yang nyusul bapak aku itu sama juga, tidak pulang-pulang alias kangslep. Nah kebetulan ada kabar dari orang yang pulang dari Jakarta, ibu aku tuh tidak akan pulang ke rumah, jadi mereka akan berlebaran di Jakarta, yang pastinya kendala ekonomi ya, kendala keuangan apa. Nah aku itu waktu itu SMP kelas 1 atau kelas 6 ya, lupa ingat. Aku bawa adik aku ulis 15 sama kakaknya. Kan kakaknya Sulastri itu idiot dari lahir ya, dengan postur tubuh otomatis cuman beda setahun itu hampir sama. Orang bilang mah kembar dengan raut muka yang sama. Aku itu entah karena keterpaksaan ya, atau karena kenekadan aku nih, tidak terpikir kalau zaman sekarang kami diculik, itu tidak terpikir guys. Yang ada di otak aku itu, aku mau bawa dua adik aku ini ke Klender nyusul ibu bapak aku. Nah saat itu Sulastri udah diam sama bude aku, tinggal serumah sama bude aku yang tidak punya anak. Dan waktu itu juga emang udah puasa ya, udah menjelang lebaran. Kalau Sulastri itu udah dibeliin baju baru gitu loh ya, sendal baru, karena bude aku itu udah isinya mengangkat anak lah, mengadopsi bahasa kasarnya ya gitu. Nah aku itu kalau ke Klender itu emang udah sering ya, biasanya naik kereta dari stasiun Haurgelis itu, naik dan pakai baju seragam sekolah. Karena kalau pakai baju seragam sekolah itu karcisnya setengah guys. Sedangkan dua adik aku yang kecil-kecil itu kan tidak dimintain beli tiket gitu. Itu Sulastri 15 guys, dari rumah itu nangis terus, itu ngekor di bokong aku dengan bilang kak ikut, aku pengen ke Jakarta, pengen ke emak, pengen ke bapak. Aku bengok-bengok dia dari bahasa halus sampai bahasa kasar gitu supaya jangan ikut. Kamu ngapain ikut, bilang gitu. Kamu di sini udah beli baju lebaran, udah beli sendal gitu, kamu enak di sini, nggak usah ikut gitu. Tapi yang namanya anak ya, ke orang tua apalagi itu udah SD ya, ininya udah paham gitu. Itu nangis terus guys, sampai dari rumah itu ke SD Sumur Bandung, SD aku masuk waktu kecil, dan perjalanan dari rumah ke SD itu 10 menit ya, bahkan lebih lah, 15 menit jalan kaki. Nah jahatnya aku nih guys, itu di SD itu udah gerong-gerong terus tuh adik aku, nangis nggak berhenti sampai benar-benar cindul mata. Aku tetap nggak asa. Kau bilang kamu pulang, jangan ikut aku, karena aku bawa dua adik yang kayak kembar ini, belum pada SD tuh anak-anak guys, belum sekolah, baru Sulastri waktu itu baru SD. Aku tetap itu namanya Sulastri ya, pasti jujur dia inget banget itu saat-saat itu, sampai narik tangan aku, narik baju aku, itu aku tinggal lari. Aku tinggal lari sama dua adik kecil aku kiri kanan itu ya, dia usia di bawah 5 tahun kayaknya tuh ya, yang itu si Ulis 15 itu lari terus guys, tidak nengok belakang, sambil tapi lari aku nih sambil teriak-teriak pulang katanya,
Aku bilang udah pulang sana, pulang ke Maisa, jangan ikut, pulang katanya. Nah aku tinggalin tuh guys, aku tidak tahu kelanjutannya itu Sulastri bagaimana gitu loh, yang nangis sampai sore di situ apa nggak tahu. Aku terus arah jalan ke stasiun. Nah dari kampung aku itu ke stasiun itu nggak nyampe 1 jam ya. Ya mungkin kalau zaman dulu mah jalan sama anak-anak bocil ya ada 1 jam lah ya guys. Nah naik kereta yang murah itu loh, ekonomi, yang tiap stasiun berhenti. Aku bawa pas salinan itu di kresek ya, kresek plastik, aku masih ingat. Adik aku kiri kanan, dan naiknya juga guys ditaikin sama orang itu tidak terpikir bagaimana di kereta, apa bawa uang, enggak bawa uang sama sekali, nggak ada kepikiran ini nanti di kereta jajan apa, enggak ada, toh beli tiket pun setengah karcis, setengah harga. Akhirnya naik di kereta tidak dapat tempat duduk, udah ngesor di bawah kereta itu guys. Kalau yang ada jualan kita mau keinjek udah kayak gembel aja, udah aku pakai baju sekolah putih-putih kayaknya ya. Sampai ada orang ngasih, sampai inget sampai sekarang, ngasih beng-beng, coklat beng-beng tuh. Karena ngelihat dua adik aku itu ngerengek terus minta jajan. Aku selalu cubit pinggangnya begini lagi sambil ngerengek minta jajan tuh. Ada, kalau zaman dulu mah om-om ya, udah tua sih, bapak-bapak gitu ya, ngasih satu nih sama si Elis 15 itu coklat beng-beng itu. Dia nawarin sama kakaknya si Elis ini, Lasmi namanya kan, Lasmi ini. Dia bilang nggak mau namanya anak agak ini kan, oon begitu, emang anak oon. Nah giliran udah pergi yang jualannya ngamuk itu si kakaknya di situ, minta coklat, berebut di situ orang satu kereta sampai pada melongo semua. Tapi saat itu aku enjoy aja gitu loh, nggak malu, nggak gimana gitu. Sampai berhenti ngamuknya, akhirnya mau sepotongan coklat. Kereta terus berjalan dan berhentinya pun guys tidak di stasiun gitu, jadi di sinyal itu apa namanya, sinyal kan ada sinyal itu loh, sinyal kereta. Jadi sebelum stasiun tuh kayak semacam apa sih, rambu-rambu kereta, pokoknya intinya sinyal kereta sebelum stasiun gitu loh, kan udah pelan gitu loh ya, ada tuh jalur kereta dulu begitu. Dan aku tuh loncat guys, ngambil sambil ngerangkul satu orang itu adik aku, dan satunya itu aku minta tolong sampai yang di atas nurunin. Itu goblok banget ya, masa Allah, aku nggak takut itu adik aku satunya hilang sama keretanya cepet gitu terus ke bawah, itu nggak kepikir ke sana guys. Pada turun itu dari lampu sinyal kereta itu sebelum stasiun itu, enggak, sesudah stasiun. Karena kalau dari stasiun turunnya terlalu jauh. Kita jalan guys kayak anak gembel, 3 orang melusurin jalan kereta. Terus nanti ada anjuran turun. Nyampe guys. Nah begitu nyampe ketemu ibu aku, apa yang dia bilang? Marah itu ibu aku. Lu ngapain katanya kesini bawa anak-anak katanya. Lu tahu di sini gua situ susah katanya gitu. Iya padu nunduk aja begitu, nggak ada pemberontakan gitu, karena masih umur segitu ya guys. Nah waktu itu di Klendernya tuh itu tinggalnya itu di yang punya rumah yang aku tempatin di kampung, keluarga aku tempatin. Dia di lantai bawah jualan rumah, maksudnya warung makan gitu ya, warteg gitu. Atasnya buat tempat tinggal kami guys. Nah jadi intinya apa ya, dari kisah ini nih, dari kisah-kisah yang aku ceritain ini, semua keburukan bapak aku ya, dari main perempuan, dari judi, dari nyakitin ibu aku tahu semua. Dan di situ mulai timbul dendam gitu lah, dendam, kebencian, dan ada apa, gerentes gitu ya, geremet di hati.
kalau gua punya laki gua nggak mau jadi ibu seperti ibu, dan itu terbukti guys, dan terbukti juga aku berantakan rumah tangganya. Mungkin dari trauma-trauma itu gitu loh, aku pokoknya tidak mau jadi seperti ibu aku begitu guys. Dan sebetulnya keluarga kami itu keluarga miskin dulunya ya, miskin banget, makan aja ya kalau dibilang mah tidak layak ya, tidak layak untuk kehidupan sekarang. Nek aku ceritain lagi hal-hal yang lebih ini ya, yang lebih seru lagi dari cerita-cerita keluarga aku. Jangan lupa terus dukung dan like, subscribe juga, subscribe. Bye bye, sehat selalu untuk kalian.